Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini apa ada yang tidak masuk ke dalam kalian? Sebelum Ibu mulai mata pelajaran hari ini, apa kalian masih ingat tentang mata pelajaran yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Ayo. Masih. Apa sih teks narasi itu? Tiga pokok. Yang dicari di bawah di setiap paragraf. Baik, di sini ada yang tahu nggak Ibu ingin menjelaskan tentang materi apa? Tahu? Ya baik, di sini Ibu akan menjelaskan teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang lama-lama tentang suatu pekerjaan atau bisa disebut untuk petunjuk dalam memulai pekerjaan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya nih. Di sini adakah yang pernah melihat atau mengikuti sebuah video tutorial di media sosial? Misalnya, cara membuat kerajinan. Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Pernah. Nah, itu yang dinamakan teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Ada yang pernah dengar nggak? Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan agar hasilnya lebih benar dan tepat. Nah, oke. Jadi tujuan dari teks prosedur ada 3. Yang pertama, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Yang kedua, memberikan petunjuk langkah demi langkah. Dan yang ketiga, mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Nah, adapun struktur dari teks prosedur ada 3. Yang pertama ada tujuan kegiatan. Nah, ini telah menjelaskan apa saja yang akan kita capai. Yang kedua ada alat dan bahan. Ini daftar benda yang akan dibutuhkan ketika membuat teks prosedur. Yang ketiga langkah-langkah. Ini petunjuk urut dari awal sampai akhir kita membuat struktur teks prosedur. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Ada prosedur membuat sesuatu, misalnya resep makanan. Kemudian membuat kerajinan. Yang kedua ada prosedur melakukan sesuatu atau instruksi, misalnya cara menggunakan alat, misalnya cara menyiram tanaman. Yang ketiga ada prosedur keselamatan atau peringatan. Nah, di sini kita fokus untuk prosedur membuat sesuatu. Sebelum kita mencontohkan teks prosedur, ada ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini kata yang menyuruh kita untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya,
Nah, selanjutnya ada contoh teks prosedur. Nah, di sini ada cara membuat mie instan. Coba kalian perhatikan. Di sini kira-kira tujuannya apa ya, anak? Kira-kira di contoh teks prosedur ini strukturnya udah lengkap apa enggak? Apa saja? Oke, sudah paham ya anak-anak? Ini teks prosedur membantu kita melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Nah, dengan memahami langkah-langkah, kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah, rapi, dan tepat. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, 2 kelompok saja, di mana masing-masing kelompok berisi 4 orang. Kelompok 1, Namus, Nahasan, Naruf, dan Anissa. Kelompok kedua, Afrida, Naelok, dan Nalusi, dan Alia. Oke, ini lembar kerjanya. Nah, di situ ada instruksi atau petunjuk yang akan kalian lakukan untuk mengerjakan teks prosedur. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Oke, Bu. Apakah ada kesulitan anak-anak? Jangan lupa ya, strukturnya. Jangan lupa tulis strukturnya. Ibu. Air. Gula. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai? Ayo, waktunya tinggal 1 menit ya. Sudah. Ayo anak-anak, waktunya sudah habis. Masih belum?
Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 apakah masih belum? Oke. Baik, di sini Bapak menunggu dari teman-teman kalian dari kelompok 1. Ya, perwakilan aja ya. Dari kelompok 1 kita memilih membuat teh manis. Tujuannya agar kita bisa membuat teh manis untuk diseduh. Alat dan bahannya, alatnya ada cangkir dan sendok. Bahannya ada air, teh, gula. Langkah-langkahnya pertama, rebus air hingga mendidih. Yang kedua, ambil 1 kantong teh dan masukkan air yang sudah mendidih untuk dilarutkan. Yang ketiga, siapkan cangkir, lalu tuangkan 3 sendok gula dan teh yang sudah mendidih tadi. Yang keempat, masukkan larutan teh dan aduk. Yang kelima udah siap diseduh. Sudah? Gimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan? Betul, Bu. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Oke, sekarang kelompok 2. Silakan perwakilan. Kelompok 2 sama buat teh manis. Jadi tujuannya agar tahu anak-anak dan langkah-langkah membuat teh manis dengan tahun depan. Alat bahan yang pertama teh, air hangat, gula, gelas, dan sendok. Langkah-langkah yang pertama, kita merebus air selama 2-3 menit sampai mendidih. Yang kedua, siapkan gelas dan sendok. Yang ketiga, masukkan gula 2 sendok makan ke dalam gelas dan juga masukkan teh celup. Yang keempat, tuangkan air yang sudah direbuskan di gelas. Dan kelima, aduk teh. Dan yang terakhir, teh siap dinikmati. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada yang baik? Apakah sudah tepat dari betul? Ya, perwakilan anak-anak sekarang kalian sudah bisa membuat teks prosedur sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Langkah yang bisa menunjukkan apa yang telah kita pelajari. Ayo, yang bisa maju nanti dapat hadiah dari Ibu. Langsung tunjuk saja ya, Ibu akan menyuruh kalian perwakilan 1 orang untuk maju ke depan menyimpulkan materi yang kita dapatkan hari ini. Nanya. Nah, Anissa, silakan maju. Sama yang belajar dari materi yang telah Ibu sampaikan misalnya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari teks prosedur yang berisi langkah-langkah atau cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur strukturnya terdiri dari judul atau tujuan, lalu ada alat dan bahan, dan juga langkah-langkah. Teks prosedur digunakan untuk membantu seseorang membuat atau melakukan sesuatu agar sesuatu tersebut menghasilkan yang tepat dan benar. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Di sini Ibu punya hadiah. Ya, selamat ya belajarnya. terima kasih Anissa. Oke, sebelum
Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu mau tanya nih, gimana selama pembelajaran hari ini? Perasaan kalian, apakah kalian senang? Sudah. Sudah paham materi yang sudah Ibu sampaikan? Ibu sangat mengapresiasi kerja keras kalian dalam berdiskusi, kerjasama, bahkan menyampaikan hasil kerja kalian di depan kelas. Terima kasih ya. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hendaklah bersama-sama. Untuk pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian PR di halaman 29 tentang materi Makna kata delontatif. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.